warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penjualan elektronik dan service center yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Indri Gusti Rahayu, dan rekan saya ada Hana Nur Azizah, Lina Olivia, Safira Azahra, dan Tantri Nur Asifah. Berikut data diri kami, saya akan tampilkan. Ini Hana Nur Azizah, saya sendiri, Indri Gusti Rahayu. Selanjutnya, Lina Olivia, Safira Azahra, dan yang terakhir ada Tantri Nur Asifah. Baik, saya di sini akan menjelaskan data perusahaannya terlebih dahulu. Nama perusahaan yang kami ambil itu PT Gedung Ambyar Elektronik, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan dan jasa. Perusahaan ini menjual barang-barang elektronik dan terdapat jasa service center juga. PT Gedung Ambyar Elektronik melakukan pencatatan tahun 2019 yang menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Di sini ada data pelanggan, yaitu data pelanggannya PT Sinar Rembulan, PT Cahanaiba, CV Sinarmas, dan pelanggan umum. Selanjutnya data pemasok, di mana ada PT Sejahtera, PT Cinta Kasih, dan CV Ratu Kidul. Nah, di sini saya akan melanjutkan data perusahaan. Di sini ada data pegawai dan order. Nomor satunya itu ada ID pegawainya E001, nama pegawainya Adira Rajana, nomor teleponnya 082113147676. Di nomor 2 itu ada ID pegawainya E002, nama pegawainya Agus Supriyadi, nomor teleponnya 0856 1009767. Di nomor 3-nya itu ID pegawainya E003, nama pegawainya bagian operasional, nomor teleponnya 0899 21232412. Di nomor 5 itu ada data mata uangnya, kita pakai rupiah. Di nomor 6 data kelompok harta tetap, kita pakai bangunan sama perawatan. Di ketujuhnya ada data harta tetap bangunan sama komputer. Nah, data pajaknya itu kita pakai kodenya PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai, presentasinya 10%. Di 9 itu ada data kelompok produk. Kita pakai kitchen set sama omset. Data produknya dibagi menjadi 2, itu kelompok kitchen set ada mesin cuci, mixer, sama rice cooker. Kelompok omset itu ada TV, speaker, sama komputer. Nah, di sini ada data akun, yang A itu ada data akun tambahan, klasifikasinya pengeluaran luar usaha, kodenya 91000012, nama akunnya itu jasa pendapatan. Di nomor 2 itu ada harta lainnya, kodenya itu 190000022, nama akunnya itu ada perlengkapan. Nomor 3 itu biaya produksi, klasifikasinya kodenya 51000081, nama akunnya potongan pembelian. Di nomor 4 klasifikasinya ada pendapatan usaha, kodenya 41000091, nama akunnya potongan penjualan. Di nomor 5 itu klasifikasinya biaya dibayar di muka, kodenya 150000021, nama akunnya sewa dibayar di muka. Nah, ini data akun yang dihapus. Cuma satu, klasifikasinya pengeluaran luar usaha, kodenya 9100000012, nama akunnya jasa pendapatan. Di sini ada data akun yang diubah. Ini data akun yang ada di aplikasi Zahirnya. Dan ini diubah menjadi data akun yang kita inginkan, yang sesuai kebutuhan sama data perusahaan kita. Di nomor 1 itu klasifikasinya ada bank, nama akunnya bank, diubah menjadi Bank Mandiri. Nomor 2 piutang dagang, klasifikasinya nama akunnya piutang usaha, diubah menjadi piutang dagang.
Yang ketiga ada persediaan, nama akunnya persediaan 1 diubah menjadi persediaan kitchen set. Yang keempat ada persediaan, nama akunnya persediaan 2 diubah menjadi persediaan homset. Nah, yang kelima itu ada hutang dagang, nama akunnya hutang usaha kita ubah menjadi hutang dagang. Yang keenam itu ada pendapatan usaha, nama akunnya penjualan produk 1 diubah menjadi penjualan kitchen set. Yang ketujuh, pendapatan usaha, nama akunnya penjualan produk 2 diubah menjadi penjualan homset. Yang kedelapan, pendapatan usaha, nama akunnya penjualan produk 3 diubah menjadi reserve penjualan. Yang kesembilan ada pendapatan usaha, nama akunnya penjualan lainnya diubah menjadi reserve pembelian. Nah, yang ke-10 itu biaya produksi, nama akunnya biaya 1 diubah menjadi HPP kitchen set. Yang ke-11 itu biaya produksi, nama akunnya biaya 2 diubah menjadi HPP homset. Selanjutnya, saldo awal akun, di mana saldo awal akun terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Pada perusahaan kami terdapat aktiva lancar, yaitu kas, Bank Mandiri, piutang dagang, persediaan kitchen set, persediaan homset, dan peralatan. Untuk aktiva tetap terdiri dari perlengkapan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, tanah, akumulasi penyusutan tanah. Untuk hutang lancarnya terdiri dari hutang dagang dan hutang gaji. Hutang jangka panjang ada hutang bank, dan modal terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Untuk saldo-saldonya ketika kita input di Zahir untuk akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan tanah, di sini isinya min 30 juta. Jadi min dulu baru angkanya. Begitupun dengan akumulasi penyusutan tanah, min 10 juta rupiah. Jadi, untuk total aktiva dengan total hutang dan modal harus sama atau balance. Selanjutnya, ada saldo awal piutang. Saldo awal piutang ada ID pelanggan, nama pelanggan, saldo piutang, dan invoice. ID pelanggan untuk C001, nama pelanggannya PT Sinar Rembulan, saldo piutang 3 juta, invoice INV 01. PT Cahaya Naiba dengan ID pelanggan C002, saldo piutang 1 juta, invoice INV 02. Nama pelanggan CV Sinarmas dengan ID pelanggan C003, saldo piutang 2.500.000, invoice-nya INV 03. Selanjutnya ada saldo awal hutang, ID pelanggan S001, nama pelanggan PT Sejahtera, saldo hutangnya 7.500.000, invoice INVC 01. Nama pelanggan dengan PT Cinta Kasih, ID pelanggannya S002, saldo hutang 4.700.000, invoice-nya INVC 02. Nama pelanggan CV Ratu Kidul, ID pelanggannya S003, saldo hutangnya 5.300.000, invoice-nya INVC 03. Di mana saldo piutang dan saldo hutang ini totalnya harus sama dengan saldo awal akun pada misalnya saldo awal piutang ini ada 3 juta, 1 juta, 2.500.000, di mana kalau kita total 6.500.000 berarti harus sama dengan saldo awal piutang dagang pada saldo awal akun. Ini 6.500.000, dan untuk saldo awal hutang ini totalnya 7.500.000, 4.700.000, dan 5.300.000 ini harus sama dengan hutang dagang pada saldo awal akun. Ini 17.500.000. Ini kalau di total sama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan data harta tetap. Yang pertama ada bangunan, termasuk ke dalam kelompok bangunan dengan harga beli 300 juta dengan umur ekonomi 10 tahun dan nilai residunya kosong. Yang kedua ada komputer, termasuk ke dalam kelompok peralatan dengan harga beli 10.500.000 dan umur ekonomis 5 tahun.
untuk nilai residunya juga kosong. Lalu ada data pajak dengan kode PPN dan pajak pertambahan nilai dan persentase 10%. Untuk akun belinya, pajak dibayar di muka dan akun jualnya hutang pajak penjualan. Lalu ada data kelompok produk. Di sini ada sifat persediaan. Yang pertama ada disimpan, dijual, dan dibeli. Dan untuk sistem persediaannya kita menggunakan Vivo Costing. Dan untuk list akunnya di sini ada keterangan kode akun kelompok barang untuk kitchen set. Yang pertama ada harga pokok yang termasuk ke dalam HPP kitchen set. Lalu untuk penjualan dan retur penjualan termasuk ke dalam penjualan kitchen set. Dan adapun persediaan termasuk ke dalam persediaan kitchen set. Yang kelima ada konsinyasi, termasuk ke dalam hutang konsinyasi. Yang keenam ada pengiriman beli, dan yang ketujuh ada pengiriman jual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan kode akun kelompok barang homset. Yang pertama terdapat harga pokok yang termasuk ke dalam HPP homset. Selanjutnya terdapat penjualan dan retur penjualan yang termasuk ke dalam penjualan homset. Selanjutnya terdapat persediaan yang termasuk ke dalam persediaan homset. Selanjutnya terdapat konsinyasi yang termasuk ke dalam hutang konsinyasi. Dan yang terakhir terdapat pengiriman beli dan pengiriman jual yang termasuk ke dalam persediaan dalam perjalanan beli dan perjalanan jual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data produk. Yang pertama, produk kitchen set yang divendori oleh PT Sejahtera dengan stok minimal 2. Yang pertama, terdapat mesin cuci dengan kode barang GA001 dengan harga jual Rp2.500.000. Yang kedua, terdapat mixer dengan kode barang GA002 dengan harga jual Rp800.000. Yang ketiga, terdapat rice cooker dengan kode barang GA003 dengan harga jual Rp600.000. Selanjutnya, terdapat produk homset yang divendori oleh CV Ratu Kidul dengan stok minimal 3. Yang pertama, terdapat TV dengan kode barang GA004 dengan harga jual Rp1.700.000. Yang kedua, terdapat speaker dengan kode barang GA005 dengan harga jual Rp300.000. Dan yang terakhir, terdapat komputer dengan kode barang GA006 dengan harga jual Rp5 juta. Selanjutnya ada transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Yang pertama itu ada dokumen 1, yaitu transaksi pengisian kas kecil. Di mana transaksi pengisian kas kecil ini masuk ke dalam kas masuk. Contoh transaksinya seperti ini. Ini ada PT Gedung Ambyar Elektronik, itu perusahaan kita, dengan nomor KM001, di mana KM ini adalah kas masuk. 001 itu merupakan dokumen yang pertama. Jadi diberi nomor KM001. Di mana transaksi ini terjadi pada tanggal 4 Januari 2019 yang diterima dari Rina Amirta sejumlah Rp1 juta dengan keterangan pengisian kas kecil, yaitu transfer antar kas. Selanjutnya, bagaimana kita mengaplikasikan transaksi pengisian kas kecil ini di Zahir Accounting. Penyelesaiannya seperti ini. Ketika kita membuka software Zahir, lalu kita masuk ke data perusahaan kita, akan tertera menu seperti ini: dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Untuk transaksi pengisian kas kecil, kita masuk ke menu kas dan bank, lalu pilih transfer kas, dan lakukan pengisian seperti ini. Dari Bank Mandiri ke kas kecil, tanggal transaksinya, yaitu 4 Januari 2019. Di sini ditulisnya 0401/2019. Refnya trans 1 dan nilainya juga jangan lupa diisi, yaitu Rp1 juta. Keterangannya pengisian kas kecil dengan cara transfer Bank Mandiri ke kas kecil. Setelah itu kemudian kita klik rekam. Setelah klik rekam, data akan tersimpan. Selanjutnya terdapat
kas keluar, dokumen 2 membayar iuran listrik, air, dan kebersihan. Ini merupakan transaksi berupa kas keluar, di mana kas keluar merupakan tanda bukti transaksi bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai untuk pembayaran, seperti pembayaran listrik, air, gaji, dan pembayaran lainnya. Di sini terdapat nomor bukti kas keluar KL001 dan tanggal 5 Januari 2019. Juga terdapat perincian bukti kas keluar di mana dibayarkan kepada bagian operasional dengan jumlah 250.000 keterangan pembayaran listrik, air, dan kebersihan. Untuk pengaplikasian ke dalam aplikasi Zahir, pilih menu kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Setelah mengklik menu kas keluar, akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan awal kas keluar. Setelah itu, lakukan pengisian sesuai dengan dokumen bukti kas keluar, isi secara lengkap. Apabila sudah diisi, klik rekam untuk menyimpan pengisian yang telah diisi. Nah, di sini ada pembelian secara tunai oleh si Virato Kidul, alamatnya Jalan Sukawaraya nomor 59, nomornya PE001, tanggal transaksinya 6 Januari 2019. Sini ada kode, nama item, quantity, harga, sama total. Kodenya GA006, nama itemnya komputer, jumlahnya 10, harga per unitnya 5 juta, berarti totalnya 50 juta. Terus ada subtotal, PPN, dan total. PPN-nya itu dapat dari 50 juta dikali 10%, jadinya 5 juta. Lalu totalnya itu 55 juta yang harus dibayar. Tanggal dikirimnya 6 Januari 2019. Administrasinya oleh Agus Supriyadi. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya ke Zahir. Kita pilih menu pembelian, ini menunya, lalu kita pilih penerimaan barang. Nah, ini. Ketika kita klik, akan muncul seperti ini. Tampilan awal pembelian, penerimaan barang, kemudian klik baru. Nah, kita klik di bawah sini yang baru, lalu akan muncul seperti ini, penerimaan barang. Lalu ini kita isi sesuai faktur yang tadi. Setelah semuanya sudah selesai atau sesuai, kita klik tunai karena pembeliannya secara tunai. Setelah semuanya sudah sesuai, kita klik rekam. Untuk selanjutnya ada kas masuk, yaitu masuk ke dokumen 4, penambahan modal dari pemilik. Di sini ada bukti kas masuk dari PT Gedung Amber Elektronik KM001 per tanggal 15 Januari 2019. Diterima dari Rina Amirta, jumlah 20 juta, keterangan setoran modal pemilik masuk ke Bank Mandiri, sejumlah dengan huruf 20 juta rupiah. Untuk penyelesaian dokumen keempat, pertama-tama kita pilih menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk. Setelah mengklik kas masuk, akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik baru. Dan lakukan transaksi seperti berikut. Di sini kita masukkan akun kas Bank Mandiri dari Rina Amirta dengan nomor cek KM001 per tanggal 15 Januari 2019 sebesar 20 juta. Kita masukkan nama akunnya, di sini modal disetor dengan nominal 20 juta, lalu klik rekam. Transaksi terakhir ada invoice penjualan, di mana penjualan tunai dengan diskon. Ini adalah bukti transaksinya berupa faktur, di mana faktur adalah sebuah dokumen yang berisi pencatatan atas penjualan yang diberikan kepada pembeli atau customer dan dibuat oleh penjual, di mana penjualnya itu adalah perusahaan kami sendiri dan customer atau pembeli adalah CV Sinarmas. Di sini terdapat nomor faktur PJ005, tanggal faktur 26 Januari 2019. Nah, di sini adalah perinciannya. Nama barang TV dengan kode GA004, kuantitinya 1, harganya 1.700.000, diskon 5%,
total 1.615.000. Total ini didapat dari harga kali diskon, totalnya dikurangi dengan harga lagi. Jadi 1.700.000 dikali 5% didapat 85.000. Berarti harga dikurangi total yang kita dapatkan tadi, jadi 1.500.000 dikurangi 85.000. Totalnya 1.615.000. Total pajak 161.500 didapat dari mana? Pajak 10%. Jadi 10% dari 1.615.000 yaitu 161.500. Total setelah pajak 1.776.500 didapat dari total ditambah total pajak. Jadinya 1.776.500. Di sini administrasinya Agus Supriyadi, yaitu biasa sininya salesman. Oke, penyelesaian dalam zahir. Di sini pilih menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Penjualan ini adalah tampilannya invoice penjualan. Ketika kita klik, ini adalah tampilan awalan invoice penjualan. Ketika kita klik baru di sebelah sini, kita ketik, nah klik di sini ada awalannya. Jadi melakukan pengisian transaksi seperti berikut. Jadi melakukan transaksi seperti pada bukti transaksi tersebut. Disesuaikan nama pelanggannya, tadi CV Sinarmas. Nama faktur PJ005. Tanggal fakturnya 26 Januari. Nah, karena kita penjualan tunai, kita checklist di sini, tunai. Di sini checklist ya. Setelah itu, masukkan datanya. Di sini, ini otomatis ya. Yang total pajak, nah total setelah pajak ini otomatis. Tanggal pengiriman kita klik 26 Januari, salesman-nya Agus Supriyadi. Nah, setelah itu kita rekam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.